Itu sampai ada ibu-ibu bilang, udah mas nggak apa-apa mesinnya nyalain aja. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu. Nah, halo sahabat kompas.com. Balik lagi sama saya Gilang. Kali ini kita udah kedatangan nih teman spesial, yaitu Mas Aryo dan motornya e-racing listrik. Dan ini menarik banget karena Mas Aryo juga profesinya sebagai jurnalis dan khusus di bidang otomotif dan mengulas motor-motor dan mobil-mobil elektrifikasi. Nah, kayak apa sih serunya perbincangan kita kali ini? Ikutin terus ya episode kali ini. Halo sahabat kompas.com, perkenalkan nama saya Aryo. Kebetulan profesi juga sebagai jurnalis otomotif dan sekarang lebih khususnya ke kendaraan elektrik. Hari ini saya mau memperkenalkan kendaraan harian saya, yaitu RS King yang sudah dimodifikasi menjadi menggunakan motor listrik gitu. Jadi apa aja sih ininya, kelebihan dan kekurangannya, mari kita telusuri bersama. Mas, ini kan ya, tampilannya sebenarnya kayak e-racing standar ya? Ya. Tapi mesinnya udah ganti. Diceritain dong Mas nih, maksudnya apa? Sejarahnya kayak gimana? Oke. Untuk sejarahnya sebenarnya agak unik ya. Jadi dulu yang punya ini adalah namanya Michael Beers. Dia warga negara Belanda, kebetulan kerja di Indonesia. Waktu dia sampai sini tuh dia suka banget sama desainnya RS King. Oh. Dia suka banget, katanya desainnya tuh indah banget katanya. Buat dia e-racing. Buat dia RS King itu adalah keindahan. Sayangnya, dia itu nggak suka berisik sama asap. Jadi gimana caranya gue bisa menikmati keindahan ini dengan tanpa polusi dan suara bising. Nah, akhirnya kerjasama sama si FZ ya, FZ rumah modifikasi FZ, dia bikin desain untuk casing baterai dan controller yang menyerupai mesin aslinya RS King. Jadi kalau sekilas kelihatan itu dia kayak pakai mesin asli gitu, padahal sih enggak gitu. Oh, berarti dia emang looknya ngincer standaran ya? Ya, jadi untuk dia maunya tuh sekilas tuh nggak ada ubahan sebenarnya. Ya emang kalau dilihat sekilas emang kan nggak ada ya, Iya. apalagi kalau lagi jalan. Terus sih bentuk blockheadnya juga masih mirip-mirip Ya, yang itu. jadi yang di bawah itu baterai, yang di atas Iya. itu controller. Nah, untuk menggeraknya kita pakai hub motor itu di belakang. Berarti yang atas ini yang headnya ini itu controller. Controller, Crankcase-nya ini crankcase-nya itu baterai. baterai. Oh, oke. Gitu. Kalau motor listriknya tetap pakai hub. Pakai hub. Kalau spesifikasinya sendiri sih lumayan ini ya. Yang terpasang di sini adalah lumayan barangnya. Berkualitas. Kualitasnya lumayan bagus. Jadi baterainya sekarang kapasitasnya 20 ampere. Jadi bisa jarak tempuh sekitar 40 sampai 50 km Jarak tempuhnya. Kenapa sedikit? Ya karena waktu itu si Michi ini, si Michael, kita manggilnya Michi. Si Michi ini mau dapat karakter jambakannya RX King. Oh. Jadi dia nggak mau ngilangin itu. Dia tetap mau RX King-nya yang jambak. Jadi Incer performa. ngincar performa, gitu, bukan jarak tempuh. Oh, oke. Nah, balik tuh Mas Ya. ke Michi itu. Jadi si Michi bikin, terus akhirnya bisa ada di lu gimana? Kebetulan si Michi kemarin pas selesai PPKM yang berapa ya, yang terakhir lah, itu dia mau pulang ke Belanda. Mau balik ke Belanda. Mau balik ke Belanda karena nggak bisa bawa motornya dititipin ke kita gitu. Kita tuh kemana? Ke setrum.com. Jadi ini sekarang motor operasional ya? Ya, bukan motor operasional sih, motor demo lah, motor demo. Motor demo. Jadi kalau ada yang mau coba, gue pengen coba motor listrik dong, nggak ya pakai motor gue gitu. Mantap. Kayak Anda sekarang. Pengen nyoba. Nah terus diceritain lagi Mas, apa sih keunikan motor ini dan pengalaman lo deh selama naik
Oh, oke. Motor listrik, apalagi ini kan konversi ya. Ya. Kalau buat gue pribadi, karena gue itu nggak tahu ya, mungkin orang bilang gue aneh ya. Jadi gue itu nggak suka motor baru. Gue nggak suka desain motor baru. Gue nggak suka. Ya ada beberapa yang gue suka tapi nggak semuanya gitu. Jadi gue lebih suka retro. Pas banget RX King itu salah satu motor favorit gue. Kebetulan pula listrik. Jadi kenapa sih lu, kalau dia nanya gue ya, kenapa sih lu suka banget itu motor listrik, kendaraan listrik lah. Gue bukan yang sok-sokan jadi go green ya. Eco freak gitu. Bukan eco freak gue. Jadi gue itu lebih senang performa. Apa performa yang paling tinggi yang bisa gue dapetin yang mana? Kalau gue bisa dapetin dari mesin bensin biasa, ya kenapa enggak gitu. Nah, setelah gue mencoba listrik, apalagi ini ya, kok performanya dapet gitu. Feel-nya dapet, tapi gue ngegas tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali. Gue masuk komplek, orang-orang nggak ada yang protes, ya kan? Gue lewat jalan sempit, gang sempit, orang nggak ada yang protes. Ada cerita lucu sih, gue beberapa waktu lalu gue sempet lah lewat kan jalan alternatif kan, gue lewat gang kecil gitu. Itu sampai ada ibu-ibu bilang, udah mas nggak apa-apa, mesinnya nyalain aja. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu, dipikir gue dorong motornya. Enggak bu, ini udah nyala. Gitu. Jadi banyak cerita unik. Waktu gue bawa ini selama 2 minggu tuh, setiap hari setiap gue pakai ada aja ceritanya sih. Gitu. Jadi ada aja yang tanya-tanya, ya kenapa nggak ada knalpotnya? Oh iya, nggak ada knalpot? Nggak ada. Tukang parkir Alfamart pernah nanya gue itu juga. Kok nggak ada knalpotnya mas? Ini dijual. Iya enggak, gue bilang selama ini RX King yang bikin berisik apanya sih? Knalpotnya kan? Ya knalpotnya gue copot. Sesat sih itu sebenarnya. Tapi kalau ininya, kesulitannya pasti ada dong. Oh, banyak. Sulitnya. Banyak. Jadi terutama untuk masalah pengisian ulang baterai ya. Iya. Istilahnya nge-charge. Sekarang di Jakarta aja SPKLU itu jarang banget yang gue temuin, apalagi di tempat yang gue commute ya, itu jarang banget. Jadi untungnya ini juga si RX Om ini. Oh, panggilannya RX Om. RX Om kan RX Om. Kalau gue sih namain dia Lastri. Bagus. Gitu. Jadi untungnya dia bisa nyolok di rumah. Nah, minimal listrik di rumah itu 1.300. Kalau di bawah itu jepret pasti. Nah, itu juga nyoloknya juga siang biasanya. Kalau kayak gini di toko, untung toko teman ya, jadi bisa izin gitu. Masalahnya kan kalau kita ke satu tempat yang nggak bisa ngecharge, itu yang masalah tuh. Jadi kalau pakai ini pastiin dulu, browsing dulu jaraknya berapa, terus di sana bisa ngecharge atau enggak. Itu sih masalah kendalanya itu. Karena ini sayangnya jarak tempuhnya nggak jauh tadi gue bilang. Karena memilih performa itu. Dan gue nggak masalah dengan itu, justru gue seneng ini performanya bagus. Dan ini nggak swapable soalnya ya? Nggak swappable, jadi nggak bisa dicopot baterainya, fix. Ya enaknya ada, nggak enaknya udah pasti ada, kan semua harus ditukar kan. Kalau lo ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah mas, ini buat teman-teman juga nih, kan bisa dibilang kan ini tren yang lagi naik daun lah ya, konversi. Jadi motor lama atau motor yang udah eksis, kemudian dimodifikasi, dielektrifikasi, dimodifikasi, diubah jadi elektrik. Ya. Nah, balik ke Lastri. Ya. Si RX Om, aka Lastri. Kalau misalkan ada teman-teman tertarik nih mau bikin kayak gini, mau beli? Gak tahu deh. Dijual emang? Enggak kan? Mau bikin nih, mau bikin. Kira-kira habis berapa sih mas? Habis berapa ya? Kalau dengan spek ini nih, spek yang bagus ya, ini bisa dibilangnya. Iya, ini konversinya nggak ece-ece. Iya, nggak ece-ece, bagus lah. Itu mungkin sekitar, gue juga nggak tahu angka pastinya ya, cuman ini kisaran aja ya. Nah, mungkin kisaran antara 30 sampai 40 juta. 30 sampai 40 juta di luar motor. Di luar motor. Tentunya motor bawa sendiri lah istilahnya. Motor bawa sendiri ya. Kalau konversi kitnya sih udah banyak ya yang jual. Konversi kitnya udah banyak. Baterai, dinamo motor listrik ya. Controller tuh kayaknya udah banyak. Pilih aja sekarang udah banyak. Worth it nggak mas? Maksudnya worth it gimana nih? Nah,
Itu Tricky ini ya? tricky. Tricky ya? Oh, gini. Worth it nih gimana tuh maksudnya? Motor tua Ah, dikonversi ke listrik. oh, oke. Kalau menurut gue, konversi motor tua di listrik kan, dikonversi jadi elektrik, sangat worth it. Yang pertama, kenapa sih lo suka motor lama ini? Berarti kan lo, orang yang suka motor lama tuh ada dua. Emang dia suka barang klasik. Yang kedua itu dia punya ikatan emosional sama nih motor nih. Kayak gue sama Vespa misalnya. Gue mau Vespa itu dari kecil gue diajak kakek gue naik Vespa itu gitu. Jadi ada ikatan batin emosional. Jadi kalau lu udah ada rasa itu, rasa lu suka dan ada ikatan emosional itu tadi, lu akan berpikir gimana caranya gue bisa lebih lama bersama barang ini. Ya kan? Kalau mesin bensin biasa, apalagi yang 2 tak ya kayak racing dan Vespa itu kan lu ada umur pakainya nih. Berapa lama lagi lu bisa pakai itu? Sebenarnya kalau udah dielektrifikasi kan, ya emang kita tujuannya ke sana gitu. Ke depannya kan di masa depan kan Indonesia pasti akan elektrifikasi semua. Semua akan listrik pada akhirnya gitu kan. Nah, Mas, ada saran nggak buat teman-teman nih yang tertarik untuk konversi juga? Oke. Apa ya? Sebelum mengkonversi atau melakukan modifikasi, mendingan baca-baca dulu. Baca-baca dulu, riset dulu. Kalau bisa pinjam motor orang dulu. Jadi kita tahu kayak gimana kita butuhnya. Mau pakai harian kah? Atau mau pakai untuk performanya kah? Gitu. Mendingan tanya-tanya dulu, jangan gegabah lah. Gitu. Karena ini baru juga kan. Kalau pilihan motornya bebas. Bebas lah, tergantung selera itu. Selera. Di motor trail aja sekarang dibikin listrik ya? Oh ada. Nanti kapan-kapan kita sana ya. Berarti ini bisa dibilang juga beli nostalgia ya? Ya betul. Beli nostalgia. Mahal ya nostalgia ternyata. Nostalgia ranking. Tapi teman-teman nih tadi saya nyobain dan itu lucu banget sih. Rasa berkendaranya tuh Unik ya? unik. Nggak ada suara, tapi ya ereking gitu. Jadi aneh. Satu-satunya bunyi itu bunyi shock. Iya, kriat beca ya. Satu-satunya bunyi itu bunyi shock dan kaget juga ternyata ngebut. Jadi ini top speednya 80. Top speed 80. Nah. Komunitasnya banyak nggak sih Mas sekarang? Banyak lah. Banyak ya? Banyak udah banyak kok. Banyak. Kemarin ada balap drag race juga untuk listrik ada. Oh iya, udah pada main drag ya? Iya. Gila. Kan udah mulai menarik gitu. Keren. Semua itu berawal dari hobi saudara-saudara. Oh iya. Nah. Nah, segitu dulu teman-teman bahasan kali ini sama Mas Aryo. Kalau ada komen, saran, jangan lupa ditulis aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Dah.